النار فاتقوا النار وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين. اتقوا النار وقودها الناس والحجارة. Azin saat tuh tunggu Ustaz dulu, Ustaz naik dulu baru kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Di hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, akhir-akhir ini umat Islam dihadapkan fenomena yang sangat memprihatinkan. Munculnya video viral yang memperlihatkan seseorang menjadikan neraka sebagai candaan. Dalam tayangan tersebut terdengar nada yang enteng dan lelucon yang menjadikan neraka sebagai topik yang lucu. Seolah-olah tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata dan sangat mengerikan. Fenomena seperti ini bukan hanya bentuk kemunduran moral dan spiritual, tetapi juga menunjukkan adanya pelecehan terhadap perkara paling serius dalam ajaran Islam, ketika neraka yang merupakan ancaman terbesar bagi manusia yang durhaka diolok-olok dan dijadikan sebagai guyonan, maka itu menunjukkan betapa kerasnya hati dan iman sudah mulai rapuh. Dalam Islam, neraka bukan sekedar simbol penderitaan atau alat menakut-nakuti. Neraka adalah bagian dari rukun iman yang diwajib diyakini oleh orang-orang yang beriman. Setiap muslim wajib meyakini adanya kehidupan akhirat, surga dan neraka. Neraka adalah tempat azab yang disediakan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, serta orang-orang Islam yang durhaka dan tidak sempat bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan apinya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir." Dalam ayat ini Allah bukan hanya menyebutkan neraka sebagai tempat siksaan, tetapi juga menggambarkan kedahsyatan dan kengerian isinya. Api yang menyala dengan bahan bakar manusia dan batu bukanlah sesuatu yang dianggap remeh, apalagi dijadikan bahan hiburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menggambarkan betapa panasnya api neraka. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api di dunia. Nabi bersabda, "Api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah bagian dari 70 bagian dari api neraka Jahannam." Maka jika api dunia saja yang sudah mampu membakar kulit manusia dan menghanguskan segalanya, bagaimana mungkin manusia berani bermain-main dengan api neraka yang jauh lebih dahsyat? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan neraka sebagai bahan candaan menunjukkan kerusakan akidah yang serius. Sebab perkara yang seharusnya membuat manusia menangis justru dijadikan bahan tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sendiri
sering menangis ketika membaca ayat-ayat tentang neraka. Beliau menangis ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa anta tunqidhu man finnar?" Apakah kamu dapat menyelamatkan orang-orang yang berada dalam neraka? Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki dosa sampai menangis karena takut akan siksa neraka, lalu bagaimana mungkin kita yang penuh dengan dosa dan maksiat justru tertawa dengan membawa guyonan neraka jahanam? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang mempermainkan agama. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa orang-orang yang memperolok Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya adalah bentuk kekufuran. Allah berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, pasti mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendah gurau dan bermain-main saja. Qul, katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan ayat Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian meminta maaf. La ta'dziru ba'da imanikum faqad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman. Ma'asyiral muslimin, ayat ini turun ketika sebagian orang memperolok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menganggapnya sebagai candaan. Maka Allah menegaskan bahwa guyonan seperti itu bukanlah perkara yang kecil. Meskipun niatnya hanya bercanda, tetap saja perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan kekufuran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak dikenal istilah cuma bercanda ketika menyangkut perkara agama. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra menyatakan bahwa siapapun yang memperolok agama meskipun tanpa niat untuk menghina, maka ia dianggap telah keluar dari agamanya karena menghina hal-hal yang sakral. Candaan yang menyentuh prinsip-prinsip agama seperti neraka, surga, Allah, Rasulnya, dan hukum syariat adalah perkara yang sangat sensitif dan tidak bisa dijadikan bahan humor. Islam tidak melarang umatnya untuk bercanda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sesekali bercanda, tetapi beliau tidak pernah berkata dusta atau menyakiti perkataan atau menyakiti perasaan orang lain dalam candaan beliau. Bercanda yang baik adalah yang tidak mengandung unsur penghinaan terhadap agama, tidak melibatkan kebohongan dan tidak menyakiti orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku bercanda, namun aku tidak berkata kecuali yang benar." Maka sangat jelas bahwa bercanda itu boleh selama tetap dalam batasan-batasan yang dibolehkan syariat. Namun ma'asyiral muslimin, ketika seseorang menjadikan neraka jahanam sebagai bahan tertawaan dan menyebarkannya ke publik melalui media sosial, maka dosanya berlipat ganda. Ia bukan hanya berdosa karena mengolok-olok perkara agama, tetapi juga menyebarkan kemungkaran dan memberi contoh yang buruk kepada umat. Ma'asyiral muslimin, coba bayangkan jika video tersebut ditonton oleh jutaan manusia, kemudian ditiru, maka pelakunya akan mendapatkan dosa dari semua yang mengikutinya dan menirunya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelah itu tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam harus berhati-hati dalam berbicara, terutama di zaman media sosial seperti sekarang ini. Lisan dan jari jemari kita harus dijaga agar tidak digunakan untuk mempermainkan agama. Banyak orang yang menyesal karena sebuah ucapan kecil yang dianggap remeh, tapi ternyata menyebabkan ia tergelincir ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu ucapan yang tidak ia pikirkan bahayanya, ternyata karenanya ia tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa bahayanya dari ucapan yang sembarangan, apalagi jika menyangkut perkara agama. Ma'asyiral muslimin, bagi siapapun
yang pernah melakukan tindakan mempermainkan agama, baik dengan candaan tentang neraka, tentang surga, tentang malaikat, ataupun hal-hal gaib yang lainnya yang disucikan oleh Islam, hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat harus diikuti dengan sungguh-sungguh, diikuti dengan penyesalan, menghentikan perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ma'asyiral muslimin, Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang benar-benar bertaubat seburuk apapun dosa kita. Selama belum mati dan belum dalam sakaratul maut, pintu taubat masih terbuka lebar. Allah berfirman, katakanlah, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka janganlah menunda taubat dan jangan pula menganggap dosa seperti bercanda soal neraka adalah hal yang remeh. Ma'asyiral muslimin, neraka bukan tempat lucu-lucuan. Ia bukan tempat humor ataupun bahan hiburan. Neraka adalah tempat yang penuh dengan siksa, penuh dengan api, azab dan tangisan yang tiada akhir. Neraka adalah kenyataan yang sangat mengerikan dan hanya orang-orang yang hatinya keras sajalah yang berani menjadikan bahan tawa. Sementara orang-orang beriman akan menangis ketika mereka mendengar ayat-ayat tentang neraka dan akan berdoa agar dijauhkan darinya. Allah memuji orang-orang seperti ini di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ma'asyiral muslimin, mari kita jaga lisan kita, jaga perilaku kita, jangan biarkan iman kita luntur hanya mengejar tertawa sesaat. Jangan memperjualbelikan agama demi popularitas atau rating media sosial. Jadikan agama sebagai sumber kehormatan, bukan bahan olokan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan lisan dan sikap meremehkan agama, serta memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang takut akan neraka dan rindu akan surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sehingga mu'tadil, dapatkan dan luruskan. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.